Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari Makkah Al-Mukarramah kami menyapa Anda, saudaraku seiman, dari kota yang paling suci di muka bumi ini dan terdapat rumah Allah Subhanahu wa taala. Kami mendoakan agar kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu selamat dari segala mara bahaya, sukses selalu dunia dan akhirat, serta semoga amal-amal apapun yang pernah kita kerjakan dari amal saleh diterima dengan pahala yang sempurna. Begitu juga ke depannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar selalu berada di atas keimanan dan amal saleh dan juga memberikan balasan yang sempurna, serta semoga siapapun yang sedang menghadapi penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak utang juga dilunasi utangnya, serta juga yang masih memiliki masalah apapun dari urusan dunia ini dan juga urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala selesaikan dengan semudah-mudahnya dan selalu memberkahi, juga memenuhi kebutuhan. Serta tidak pernah lupa kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan siapapun menginginkan keburukan bagi negara kita dan juga kaum muslimin serta Islam, Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Semoga hidayah Allah, petunjuk selalu datang kepada para pemimpin-pemimpin kita agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, dan semoga Allah membalas apapun yang telah mereka berikan yang terbaik menurut mereka kepada masyarakat, dan semoga Allah juga memudahkan kita semua sebagai masyarakat selalu saja untuk bergotong royong dan saling bantu-membantu untuk memajukan dan memakmurkan negara kita, dan semoga Allah melunasi utang-utang negara kita dengan semudah-mudahnya, dan semoga kita justru menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Allahumma amin. Saudaraku seiman, kita akan membahas seperti biasa di hari Kamis. Kalau kami lagi di Indonesia, biasanya kita membahas pukul 12.30 atau 13.00 waktu Indonesia Barat. Beda buku kita, Kuni Zaujatan Najihah, jadilah istri yang sukses. Dan penerbit menerjemahkan dengan menuju rumah tangga bahagia. Dan karena kami sedang berada di Arab Saudi, tepatnya di kota mulia Makkah Al-Mukarramah, maka di sini tepatnya selepas subuh pukul 6.30 waktu Makkah, dan ini berarti pukul Indonesia Barat sekitar 10.30 pagi atau 10.30 tepatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentu mudahkan dan berkahi, dan Allah ikhlaskan niat kita. Dan kita akan masuk, teman-teman sekalian, setelah pada pertemuan yang lalu membahas bab tentang salah satu kunci kebahagiaan orang berumah tangga, atau terutama seorang istri, sehingga selalu saja mendapatkan keromantisan, keharmonisan dengan suaminya, adalah bagaimana dia mengatur dengan baik ya waktu bersama dengan anak-anaknya atau kondisi anak-anaknya. Dan itu sudah kita jelaskan semuanya. Jangan sampai suami pulang ke rumah kemudian menemui anak-anak dalam kondisi kotor, berantakan. Kemudian juga sang istri pun demikian adanya, sehingga suami yang penat dari tempat kerja datang ke rumah tidak mendapatkan ketentraman, malah bermasalahan. Dan ini akhirnya melahirkan atau memicu banyak keributan dalam rumah tangga sampai puncaknya bercerai tentunya. Padahal sebenarnya tinggal bagaimana seorang wanita, sebagaimana judul kita Kuni Zaujatan Najihah, jadilah istri yang sukses, adalah bagaimana dia bisa mengatur dan memanage waktu yang tepat. Di saat suami pergi kerja, maka dia bisa sibuk untuk mengurus anak-anaknya dan mengatur sedemikian rupa dan memanage agar pada saat suami pulang, anak-anak sudah bersih dan rapi dan wangi. Pada saat ketemu ayah mereka, ayahnya merasa anaknya terurus atau anak-anaknya terurus. Berikut juga sang istri sudah dengan cerianya, ya, dengan wanginya, dengan cantiknya. Kemudian duduk sejenak bersama suami dan juga bersama anak-anak. Setelah itu dia menggiring anak-anaknya untuk istirahat dan ada waktu antara dia dengan suaminya. Maka insya Allah dengan poin seperti ini atau langkah-langkah seperti ini, dan sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, keharmonisan dalam rumah tangga akan selalu terjalin. Dan disitulah peran hebat Anda sebagai seorang istri, bagaimana bisa menjadi istri yang meluangkan waktu buat suami. Bukan justru menghardik suami, mengatakan kamu tidak bisa mengerti, toh ada anak-anak masih kecil dan seterusnya, saya letih dari pagi. Itu semua ditepis dan dihilangkan. Bagaimana Anda menjadi seorang wanita yang super, yang Masya Allah baik, mengejar ridho Tuhan Anda dan juga
keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Anda dengan cara memanage waktu tersebut. Anda tampil selalu prima, selalu baik, ya, dan juga sempurna di depan mata suami. Itu tinggal mengatur dan memanage waktu saja, gitu kan. Dan ini poin yang sudah kita titik beratkan pada pertemuan yang lalu tentunya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada kesempatan ini bagian daripada bahasan kita yang masih lanjutan setelah anak-anak adalah hubungan yang lurus dengan keluarga adalah satu langkah, bahkan beberapa langkah menuju kepada kebahagiaan. Poin penting yang perlu kita titik beratkan pada pembukaan atau mukaddimah bahasan ini, ada juga sebagian wanita, juga terjadi tentu pada laki-laki ya, yang mereka tidak jalan di atas fitrah manusianya. Manusia ini makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk saling gotong royong. Dalam Islam ada ukhuwah Islamiyah, ya. Ada hak kerabat, ada hak waris, ya. Ini semuanya ada hak tetangga. Menandakan kita, ya, ada hak pemimpin, hak masyarakat. Nah, ini menandakan ada kehidupan sosial dan kita tidak mungkin hidup sendiri. Nah, sebagian orang pada saat menjadi status istri, dia hanya ingin dia dengan suaminya. Maka dia tidak ingin sedikit pun ada campur tangan, sebenarnya bukan campur tangan ya, silaturahim keluarga suaminya kepada dia atau di rumahnya. Dia hanya ingin dia saja. Sehingga akhirnya dia melupakan dan ingin menghapus status kekerabatan, ya, kerabat daripada suaminya. Terutama orang tua suaminya merupakan mertua dia. Dan ini fatal sekali. Karena bagaimana caranya Anda menghapus status mertua Anda? Agar dia bukan menjadi ibu atau bukan menjadi ayah daripada suami Anda. Itu tidak mungkin. Begitu juga dengan saudara-saudara dan saudarinya yang merupakan ipar Anda. Tidak mungkin Anda hapus status mereka. Dari awal lahir Allah sudah takdirkan mereka adalah saudara dan saudari daripada suami Anda. Ya berarti menandakan ipar Anda. Jadi tidak mungkin dihapus statusnya. Atau Anda menikah dengan duda misalnya. Duda punya anak. Tidak mungkin Anda hapus status anaknya itu. Dan demikian seterusnya dengan kerabat-kerabatnya yang ada. Juga sama terjadi ya. Pada sebagian laki-laki sama. Mereka pada saat menikah, dia hanya mau dia dengan istrinya. Dia tidak perlu tahu siapapun kerabat istrinya. Dan ini agak unik gitu. Sehingga dia tidak mau tahu tentang hubungan baik antara istrinya dengan orang tuanya. Dan tidak mungkin dihapus status orang tua istrinya yang merupakan mertua dia. Begitu juga dengan saudara dan saudarinya, gitu kan. Begitu juga dengan kalau dia janda, dia punya anak misalnya. Maka semua itu, begitu juga dengan kerabat-kerabat umumnya ya. Maka itu harus ada ya, bahasan khusus membahas masalah ini. Kalau ada mudarat, misal, memang ternyata di antara kerabat-kerabat ini ada yang bisa mendatangkan mudarat besar. Misalnya, membuat terjadi pelanggaran agama. Ya. Atau melahirkan fitnah-fitnah yang besar dalam rumah tangga. Setelah kita berbaur dengan mereka, maka boleh kita menjaga jarak. Tetapi, bukan berarti kita bisa menghapus status mereka. Nah, ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Nah, pada saat seseorang itu bisa merangkul seluruh kerabat pasangannya, berusaha terutama yang sangat dekat dengan pasangan kita, yaitu orang tuanya, maka di saat itu akan menyempurnakan, keadaan itu akan menyempurnakan kebahagiaan kita dalam rumah tangga. Karena siapa yang tidak senang? Misalnya saya punya orang tua, lalu istri saya selalu menghormati kedua orang tua saya misalnya. Siapa yang tidak senang sebagai anak? Tentu hanya akan menambah cinta dan kasih sayang kepada ya, sang istri. Begitu juga sebaliknya. Si istri juga, ya, kalau misalnya orang tuanya dihormatin, ya, tentu dia akan merasa lebih bahagia. Ya, karena suaminya menghormati kedua orang tuanya. Nah ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Pernah ada kasus rumah tangga, seorang suami, keluhannya sampai kepada kami, dia kedatangan adiknya. Ya. Kebetulan waktu itu tinggal di Jakarta, adiknya datang dari satu kota di Indonesia. Kemudian dia hanya mengatakan, Kak tolong saya, kalau kakak lagi keluar, saya ingin ikut. Ya, saya ingin ikut karena saya lagi tidak ada transportasi di Jakarta. Nah kebetulan si kakak, namanya kakak, dia mengatakan baiklah deh, insya Allah saya akan ya, menginformasikan jam berapa kami akan keluar. Karena kebetulan hari ini saya akan keluar sama istri dan anak. Maka si suami menyampaikan kepada istrinya sambil mengatakan, insya Allah sebentar akan ada adik saya ikut
dia hanya ingin numpang sampai ke tempat kita belanja di mana, setelah itu dia akan jalan ya dengan anak-anaknya dan suaminya, hanya butuh transportasi ke sana, sekaligus juga silaturahim. Maka sang istri tiba-tiba cemberut, tidak merespon itu, dan suami tidak tahu, dia hanya mengatakan, udah ya, saya tunggu di mobil. Begitu dia tunggu di mobil, lama, nggak ada respon. Setelah dia turun, dia temukan istrinya sudah mengganti pakaiannya. Kemudian dia mengatakan, ada apa? Apa tidak jadi pergi? Dia bilang, pergi saja kamu sama adikmu. Jadi suami serba salah. Antara dia harus bisa menyambung silaturahim dan memberikan bantuan kepada adiknya yang tinggal di kota lain selain Jakarta, yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan silaturahim itu, dan kapan lagi dia bisa memberikan bantuan kepada adiknya, toh juga hanya sesekali. Di sisi lain, dilema karena si istri menolak untuk jalan dengan iparnya, padahal iparnya tidak pernah sama sekali punya masalah dengan sang istri ini. Nah, ini contoh kasus munculnya egoisme, menganggap tidak perlu ada orang lain bersama-sama di kendaraan misalnya. Nah, ini eksklusif, ini unik ini, ya. Dan orang yang seperti ini perlu konsultasi dengan para ahli, baik itu para ustadz atau ustadzah atau para psikolog, sehingga dia tahu masalah apa yang sedang dihadapi. Kenapa dia tidak suka dengan orang yang tidak punya masalah dengan dia? Apalagi dia selalu mau eksklusif saja. Nah, ini agak unik. Terlebih lagi kalau Anda sebagai seorang muslim atau muslimah. Karena Islam selalu mengajarkan agar kita bersilaturahim, ya kan, menjalin hubungan baik dengan para kerabat, baik kerabat kita secara langsung ataupun kerabat pasangan kita. Dan ini bagian hal yang perlu digarisbawahi tentunya. Baik, saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini.